Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita membuka satu bagian Alkitab lagi yang kita akan baca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-31 dan 32. Injil Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Kita baca dengan serentak. Lukas 22, 31 dan 32. Kalau sudah terbuka, mari kita membacanya dengan satu suara. Demikian bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh merupakan kesempatan yang sangat baik kami dapat berkebaktian matahari terbenam. Bukan hanya memuji namamu, membaca, menghafal firman-Mu, membawa persembahan, bahkan sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar dengan firman-Mu kami dapat lebih beriman kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk manusia ada masa lalu, masa kini, masa depan. Tetapi waktu ya di hadapan Allah, masa lalu, masa kini, masa depan itu sama saja. Karena Dia adalah Allah yang kekal. Kita ingin mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau peristiwa-peristiwanya itu indah, bukan? Tetapi kalau peristiwa-peristiwanya itu menyedihkan, menyakitkan, manusia diminta segera melupakannya untuk move on, supaya jangan putus asa karena kegagalan masa lalu. Yang ketiga, manusia ingin tahu apa yang terjadi, baik saat ini maupun saat yang akan datang. Contohnya, kalau ada orang yang jatuh dari motor, pasti lalu lintasnya macet. Karena orang berhenti bukan untuk menolong, tapi untuk menonton. Karena ingin tahu apa yang sedang terjadi pada saat ini. Makanya ada yang namanya kantor berita, mencari berita yang namanya wartawan. Jadi koran laku, sekarang koran tidak laku, berganti dengan media sosial. Nah, manusia lebih ingin tahu lagi, siapa yang akan jadi presiden Indonesia yang ke-8? Tidak ada yang tahu. Jokowi tidak tahu, Megawati tidak tahu. Sehingga mereka punya jagoannya masing-masing. Tetapi untuk Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, di hadapan mereka itu satu. Makanya judul khotbah kita pada malam hari ini adalah Yesus berkata kepada Petrus bahwa engkau Petrus, di Injil Markus yang tadi kita baca, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itu sering saya jelaskan ya, bahwa waktu untuk orang Roma, orang Yahudi itu dibagi 12 jam petang, 12 jam pagi. Orang Yahudi, kalau kamu membaca dalam kitab Kejadian, waktu itu bukan dimulai dari jam 12 malam seperti jam di kalender elektronik. Jam 12 malam tanggalnya berubah. Nah, tadi jam 6 sore ketika matahari terbenam, kita sudah masuk ke tanggal 21 menurut perhitungan Tuhan loh, bukan lagi tanggal 20. Makanya kalau kita orang Kristen, tahun barunya bukan jam 12 malam, jam 6 petang. Malam dibagi
menjadi 4 bagian. Ya, seperti 1 tahun kita bagi menjadi 4 kuartal. Betul nggak? Karena 12 bulan bukan? 1 kuartal 3 bulan. Ya, bahasa Inggrisnya quarter. Nah, kita melihat waktu malam hari dari jam yang pertama, kita lihat di sini. Jam 6 dihitung jam pertama. Jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9, terus jam 12. Malam hari 12 jam, siang hari juga 12 jam. Nah, Tuhan Yesus disalib pada jam 9, itu jam yang ketiga menurut perhitungan Roma. Dia mati ya pada jam 3. Jam 3 itu jam keberapa? Jam ke-9. Ya, karena dibagi menjadi 12 jam. 12 jam malam, 12 jam siang. Nah, sekarang kita mau melihat ya, Yesus berkata kepada Petrus, engkau Petrus akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Nah, di mana Petrus menyangkal Yesus? Mari kita lihat ya. Karena 12 jam dibagi menjadi 4 bagian, ini disebut malam. Malam ya. Dari jam 6 sampai jam 9, jam pertama sampai jam ketiga disebut malam. Jam 9 sampai jam 12 disebut tengah malam. Tengah malam. Jam 12 sampai jam 3, ini yang disebut jam kokok ayam. Jam apa? Kokok ayam. Karena zaman dulu tidak ada jam tangan seperti ini. Kalian tahu nggak, zaman dulu bagaimana orang melihat jam? Pada siang hari dengan sinar matahari mereka melihat jam, atau dengan mereka buat jam pasir. Jam apa? Pasir. 1 kali putar begini 1 jam. Jadi selesai berikutnya, selesai berikutnya, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi 1 hari harus dibolak-balik 12 kali. Ya, jam pasir. Nah, kita lihat jam kokok ayam jam 12 itu ayam dilatih untuk berkokok 1 kali. Jadi waktu ayam berkokok, kokok kali pertama, orang tahu sudah tengah malam. Kenapa? Khususnya orang yang ronda malam. Orang yang ronda malam, dia sudah tahu, oh ini sudah jam 12 malam. Jadi tugas kita menjaga malam tinggal 6 jam, dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Kemudian ayam akan berkokok lagi jam 3 pagi. Itu ayam khusus dilatih untuk berkokok. Nah, di mana Petrus menyangkal Yesus? Nah, kita melihat di sini. Kali pertama dia menyangkal Yesus yaitu antara jam 9 malam sampai jam 12 malam. Dia menyangkal Yesus 1 kali. Ketika dia menyangkal Yesus 1 kali, ada peringatan dari Yesus. Ayam akan berkokok 2 kali loh Petrus, sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Jadi Tuhan itu senantiasa baik sama kita loh. Sebelum kita gagal dan gagal, dia memberikan indikasi. Contohnya ya, dalam pabrik ya, dimana kalau kita masak air nggak mau lebih dari 100 derajat, tetapi bisa timbul lebih daripada 100 derajat. Jadi kita set namanya alam. Jadi begitu alamnya sampai 100 derajat, dia akan kedip ya, ada indikasinya. Contohnya di mobil, kalau kamu naik mobil yang baru ya, kalau kamu tidak pasang seat belt kan, itu mobilnya bunyi tik 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 tik, ya kan, ada indikasi kamu sedang dalam pelanggaran. Jadi ayam sudah berkokok 1 kali. Nah, kalau kita nanti lihat apa yang membuat Petrus dia menyangkal Yesus, ada 12 hal loh. Nggak sesederhana yang kita bayangkan ya. Kegagalan itu banyak komponen-komponen yang membuat mengapa seorang itu gagal. Yang nggak gampang membawa satu orang sungguh-sungguh percaya Yesus. Di Serdam ini zaman dulu 10 tahun yang lalu, banyak anak-anak sekolah minggu tuh setiap minggu rajin ke gereja. Tetapi sekarang mereka sudah di SMA, mengajak mereka itu susah minta ampun. Masih kecil, kamu jemput, dia datang, ya kan? Jarang mereka absen kecuali sakit. Tetapi semakin besar, semakin susah mendekatkan seorang manusia kepada Tuhan Yesus. Nah, ini Petrus, ini kali terakhir ya dia dilatih oleh Tuhan Yesus loh. Setelah dia lulus ya dari kegagalan ini, Yesus berkata, Simon, Simon, iblis. Karena Tuhan Maha tahu kan, kok dia tahu rencana iblis tuh? Tuhan tahu semua orang yang berencana jahat untuk kita.
yang ingin hidup kita gagal. Siapa itu? Iblis tuh. Jangan kamu anggap ya di dunia ini iblis tuh ingin kita berhasil. Iblis tuh ingin setiap orang yang mau percaya Yesus gagal hidupnya. Tapi Yesus berkata apa? Aku telah berdoa untuk kamu. Kenapa Yesus perlu berdoa ya? Karena Yesus adalah Allah Putra. Dia minta kepada Bapa untuk proteksi Petrus. Cara proteksinya apa? Tuhan mengizinkan Petrus itu gagal. Kamu tahu nggak, dalam Alkitab ada yang disebut kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada 7 aspek ya. Suatu saat akan kita ajarkan aspek yang jangan kita lupa. Dia mengizinkan orang jatuh dalam dosa. Namanya permissive will of God. Dia mengizinkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia mengizinkan Yunus ya melanggar perintahnya, tidak ke Niniwe tapi pergi ke Spanyol. Sehingga Yunus, apa yang terjadi? Dia pasti memberikan kita cambukan. Ya, seperti kalau anak kita nakal, kita menggunakan merotan itu bokongnya supaya dia sadar akan kenakalannya. Ya kan? Kalau seperti anak-anak saya nakal, tidak mau berhenti main game, saya cabut wifi-nya sehingga nggak ada wifi lagi. Harus ada tindakan supaya mereka sadar. Nah, kita melihat di sini waktu Petrus menyangkal Yesus pertama kali, ayam sudah berkokok 1 kali, dia tidak sadar. Tidak apa? Sadar. Kemudian dia menyangkal lagi kedua kali, ketiga kali. Jadi setelah dia menyangkal ketiga kali, dia juga belum sadar loh. Ayam berkokok lagi. Nah, ayam apa? Berkokok lagi. Coba kita buka yang tadi kita baca dalam Injil Lukas ya, 22 ayat 61. Jadi ayam sudah berkokok 2 kali, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia belum sadar apa yang terjadi ya. Lalu ayat 61 Lukas 22, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Jadi sudah jam ini ya, di atas jam 3 pagi ya. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Nah, dia ingat loh. Bukan hanya ayam sudah berkokok 2 kali, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Jadi dia melihat Yesus, Yesus pun sedang memandang dia loh. Saya sudah katakan ya, hidup kita yang percaya Yesus, pandangan mata Yesus itu tidak pernah lepas dari hidup kita loh. Nggak ada dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Kalau kita sudah percaya Yesus, bahkan dikatakan Alkitab, 1 rambut di kepala kita pun tidak boleh rontok kalau tidak ada izin dari Allah yang Maha Kuasa. Semua hidup kita sudah Tuhan jaga, ya kan? Nah, jadi waktu ayam sudah berkokok, dia baru teringat, dia melihat Yesus. Bukankah Yesus pernah berkata kepada aku, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Jadi dikatakan oleh Injil Tuhan Yesus ya, dalam Injil Tuhan Yesus dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Injil Matius mengatakan ya, dalam Injil Matius pasal 26, lalu Petrus pergi keluar. Jadi dia keluar dari orang banyak. Dia menangis, dikatakan ya oleh tadi pembacaan kita dalam Markus 14, terseduh-seduh. Karena Injil Markus itu Injil yang ditulis oleh Yohanes Markus dengan tuntunan Roh Kudus melalui Petrus. Terseduh-seduh dengan sedihnya. Ya, ini kuncinya ya. Nah, kegagalan pasti menimbulkan kesedihan. Ya, tidak ada orang yang senang gagal ya. Oh, aku udah gagal. Ya, aku senang. Nggak ada. Orang yang gagal pasti sedih. Orang bisa tidak naik kelas, dia gagal. Di sini ada anak sekolah minggu, dia sudah tidak naik kelas. Kemudian dia bilang sama saya lagi, saya tahun kedua nggak naik kelas. Saya lebih sedih mendengarkan perkataannya. Tapi ternyata neneknya mencari gurunya, dia akhirnya naik kelas. Bukan lagi kelas 1, tapi kelas 2. Orang gagal kuliah. Orang gagal dalam pernikahan, ya kan? Kegagalan itu terjadi di mana-mana. Nah, jadi waktu kita gagal, kita melihat kenapa Petrus gagal. Tadi saya katakan ada 12 alasan. Yang pertama,
Dia itu sombong. Ya, dia sombong. Yesus berkata, semua kalian akan meninggalkan aku. Itu sudah dicantumkan dalam perjanjian lama, bahwa Allah akan membunuh gembala, semua domba-dombanya, pengikut-pengikut Yesus akan cerai-berai. Semua murid mengatakan, tidak, kami tidak akan meninggalkan engkau Tuhan Yesus. Mereka semua sombong. Bahkan kesombongan mereka terbukti dalam Injil Yohanes pasal 13, ketika mereka harus saling mencuci kaki. Mereka tidak mau melakukannya, sehingga Yesus harus mencuci kaki semua murid-muridnya. Mereka sombong. Yang kedua, ya, mereka itu tidak percaya omongan Yesus. Seperti Petrus, dia tidak percaya bahwa akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Semua murid mengatakan, kami tidak akan meninggalkan engkau, kami tidak akan mengkhianati engkau. Termasuk Yudas Iskariot loh. Yang ketiga, kenapa Petrus gagal? Dia tidak berdoa, tetapi dia tidur. Ya, penting sekali saya katakan, kita hidup harus berdoa. Begitu kita masuk ke gereja, apa yang kamu lakukan? Kamu duduk diam dan kamu berdoa. Karena ini disebut rumah doa segala bangsa. Artinya begini, kamu mau berdoa dalam bahasa Hakka, silakan. Mau berdoa dalam bahasa Korea, silakan. Mau berdoa dalam bahasa Teochew, silakan. Tuhan itu maha tahu. Bukan satu bahasa dia ngerti. Ya, seperti satu agama berdoanya hanya dengan bahasa tertentu, tidak. Doa dari segala bangsa. Jadi mereka tidak berdoa, bahkan mereka itu tidur. Ya kan? Kegagalan ketiga, Petrus disuruh duduk, ya, berdoa, berlutut berdoa, dia malah tidur. Kegagalan yang keempat alasannya karena dia bagaimana? Tidak bisa mengalahkan nafsu daging. Kesombongan itu adalah dosa yang pertama terjadi di muka bumi. Dosa itu ditimbulkan oleh 3 macam nafsu. Nafsu daging, ya, nafsu mata, dan kesombongan. Jadi Petrus, kalau kita lihat di sini, ya, dia gagal, ya, mengendalikan nafsu dagingnya. Kemudian yang berikutnya, waktu Yesus ditangkap, Petrus ini yang mencabut pedang loh. Mencabut apa? Pedang. Dia menunjukkan kepada kawan-kawannya dia yang paling jagoan. Sehingga ada imam besar yang punya hamba, itu telinganya ditepas dan putus karena tindakan Petrus. Itu kegagalan. Kenapa? Gagal menggunakan pedang roh, firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup kita ingin mencegah kegagalan, jangan kita gagal berdoa. Seperti Yesus, dia berdoa 3 kali loh. Pertanyaan sekarang, apakah kamu berdoa atau tidak? Setiap hari, setiap saat. Yang kedua, gagal menggunakan pedang rohani. Nah, seperti setiap minggu kita selalu, ya, berkomitmen menghafal ayat firman Tuhan. Kita bawa pulang warta gereja ini, tidak boleh ditinggal. Hafalkan ayat hafalan ini setiap minggu. Karena ini seperti koleksi, ya. Saya sudah katakan, ya, setiap hari kita dipenuhi dengan apa? Informasi dari layar ini. Baik mata kita maupun telinga kita. Semua itu masuk. Dan kalau yang masuk baik, bagus. Kalau yang masuk tidak baik, jadi sampah. Nah, bagaimana mengeluarkan sampah yang kotor di sini? Kalau parit kotor, kita bisa kirim orang bersihkan parit, ya kan? Tapi kalau pikiran kotor, dengan apa kamu membersihkannya? Dengan apa? Kalau setiap pikiran kamu yang ada muncul tuh game, yang muncul tuh YouTube, gimana? Itu suara dunia loh, berbahaya sekali loh. Pikiran kamu bisa rusak, dibentuk oleh mass media dari dunia ini. Dan semua informasi yang ada di HP ini ada tujuannya loh, membuat kamu, ya, kalau tidak buka layar, kamu hidupnya kayak cacing kepanasan. Demamlah kamu kalau nggak ada kuota, kalau nggak ada wifi, nggak ada game, bisa sakit kamu, bisa stres. Kenapa? Karena pikiran kamu sudah dijajah oleh dunia. Bagaimana caranya membuat pikiran kita bisa bersih
simpanlah firman Tuhan supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Semakin banyak Alkitab kamu baca, semakin banyak Alkitab kamu hafal, maka kalau ada sampah masuk ke dalam pikiran kamu, kamu bisa bersihkan, kamu bisa tolak. Nggak mau, kamu reject. Seperti kalau ada orang telepon kan, teleponnya kamu nggak kenal nomornya, kamu bisa decline, nggak mau terima telepon itu yang masuk. Ya kan, gagal menggunakan pedang roh. Jangan gagal ya, tidak berdoa, tidak membaca firman. Berbahaya sekali ya, setiap hari hanya lihat layar, pikirannya jadi rusak. Tetangga saya itu ada rusak tuh, karena tiap hari dia main game, dia nggak mau sekolah. Ya, kemudian setelah itu dia nggak mau kerja, tiap hari di kamar, lihatnya komputer. Masih kecil oke lah. Ya, orang tuanya bisa kasih makan. Kalau sudah besar gimana? Ya kan? Manusia itu harus beraktivitas ya, bukan hanya pikiran, mata, telinga, tapi juga anggota tubuh yang lain. Kegagalan pertama sombong, kegagalan kedua bagaimana? Tidak percaya omongan Yesus, ketiga tidak berdoa, keempat tidak bisa kendalikan nafsu daging, kelima gagal menggunakan pedang rohani. Ya. Kemudian yang keenam, kenapa Petrus gagal? Yang keenam kalau kita lihat, dia meninggalkan Yesus. Waktu Yesus ditangkap, semua muridnya meninggalkan Yesus. Artinya begini loh, kalau kita meninggalkan Yesus, kita berada di jarak yang jauh dengan Yesus. Bagaimana kita bisa dekat dengan Yesus? Tadi dengan dua instrumen, doa dan firman. Kalau kamu berdoa, kamu dekat dengan Yesus. Kamu membaca firman, kamu dekat dengan Yesus. Maka saya paling anti kalau Alkitab dibaca, ada orang datang ke gereja tidak membaca firman. Untuk apa sih orang ke gereja? Kalau waktu baca firman, dia gak baca firman. Waktu menyanyi, dia gak menyanyi. Untuk apa kamu kesini? Gak ada gunanya. Kamu kalau datang di sini harus serius ya, dari awal sampai akhir menyanyi dengan sungguh-sungguh, belajar firman dengan sungguh-sungguh, baru kamu pulang, kamu akan diberkati. Kalau kamu gagal menyanyi, kamu gagal mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian yang singkat 1 jam lebih ini, kamu jangan berharap hidup kamu berhasil di minggu berikutnya. Saya jamin pasti gagal. Kalau kamu berhasil dalam kebaktian dengan sungguh-sungguh, kamu akan mendapatkan kekuatan rohani yang besar untuk menjalankan kehidupan dari Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu, sampai minggu berikutnya. Ya, jadi kegagalan dia keenam apa? Meninggalkan Tuhan Yesus. Bagaimana cara dekat dengan Tuhan Yesus? Memuji Tuhan. Kamu tahu nggak, memuji Tuhan itu unsur yang penting dalam kebaktian. Jadi waktu kita menyanyi, kita harus bisa menyanyi, memuji Tuhan. Karena di surga kerjanya malaikat tuh memuji, 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 kudus, 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 gak hentinya loh. Mereka memuji, memuji Tuhan. Nah, kegagalan yang ketujuh apa? Yang pertama, sombong. Yang kedua, tidak percaya omongan Yesus. Ketiga, tidak berdoa. Keempat, gagal kendalikan nafsu. Kelima, gagal gunakan pedang rohani. Yang keenam, meninggalkan Yesus. Ketujuh, ingin tahu apa yang terjadi. Dia kan masuk ya ke tempat Yesus diadili. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan Yesus. Dia tidak sadar dirinya sedang gagal. Nah, manusia juga seperti itu ya. Rasa ingin tahu kita itu wajar-wajar saja. Tapi kadang-kadang rasa ingin tahu kita bisa ya membuat kita gagal. Ya. Saya juga punya rasa ingin tahu ya. Contohnya ya, kita baru membeli mobil Gelora kan. Nah, Gelora itu mesinnya tidak besar tapi tempat duduknya banyak. Ya, baru dipakai oleh guru-guru pergi ke Singkawang. Kira-kira bisa enggak itu mobilnya ke Singkawang? Nah, tadi pagi saya penasaran sekali. Nggak ada yang kasih saya laporan kan. Saya rasa ingin tahu. Saya tanya kepada yang nyupir, Di gimana Di? Dibilang bagus ya. Walaupun ya memang tidak terlalu dingin AC-nya. Nah,
Kita semua rasa ingin tahu. Petrus ingin tahu apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, rasa ingin tahu itu bagus, tapi kalau dengan rasa ingin tahu kita berkompromi dengan orang yang tidak percaya, Petrus itu duduk bersama-sama dengan para pelayan yang bekerja di lingkungan para pemimpin TAI, tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat. Dia duduk di situ. Padahal dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita lihat ya. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang satu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya begini loh, kalau tiap hari kamu ya hanya dipengaruhi oleh game, jadi kamu berjalan sesuai dengan nasihat orang fasik. Bahaya sekali ya. Makanya penangkalnya firman Tuhan. Yang kedua, jangan ya, bukan hanya jalan, berdiri di jalan orang berdosa. Artinya begini, orang bisiki kamu pendapat dunia, kamu berdiri artinya kamu setuju dengan pendapat dia. Makanya iklan itu, tujuan iklan itu berulang-ulang kali disampaikan. Berita bohong sekalipun kalau diulang-ulang akan menjadi berita yang benar diterima oleh manusia. Makanya YouTube itu yang tidak berbayar, kamu kalau nonton sampai detik tertentu muncul iklan, tidak lama loh, berapa detik? Nah, 5 detik ya, tapi nanti diulang. Itu pesan yang diulang-ulang. Artinya kalau kamu sudah terima, kamu berdiri di dalam pendapatnya orang yang berdosa. Secara nggak langsung dibombardir. Setelah itu kamu bukan hanya berjalan, kamu berdiri, kamu duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang-orang yang di situ, saya katakan ya, mereka menangkap Yesus, mereka meludahi Yesus, mereka membungkus muka Yesus dan meninju Yesus, mengejek Yesus. Yesus, kalau engkau putra Allah, kasih tahu kami siapa yang memukul engkau. Sebelumnya Yesus itu orang yang paling dicari untuk melakukan mujizat. Sekarang mereka hina habis-habisan, mereka siksa habis-habisan, seperti anak domba yang dibantai tapi dia tidak berbicara. Kenapa? Karena dia sedang menanggung dosa kita manusia. Paham ya? Makanya tadi lagu-lagu yang dinyanyikan tuh lagu-lagu tentang kematian Tuhan Yesus. Jadi Petrus, dia duduk dengan orang-orang yang membenci Yesus. Berikutnya yang ke-9. Ulangi ya. 1 apa? Sombong. 2, tidak percaya omongan Yesus. 3, tidak berdoa. 4, gagal mengalahkan nafsu daging. Kita banyak nafsu daging, harus kita kalahkan setiap hari. Ke-5, gagal menggunakan pedang rohani. Yang ke-6, meninggalkan Yesus. Ke-7, ingin tahu apa yang terjadi dengan Yesus. Ke-8, duduk dengan musuh-musuh Yesus. Kamu bilang kamu nggak duduk dengan musuh Yesus, tapi tiap hari kamu tidak baca firman. Yang ke-9, apa yang terjadi dengan Petrus? Ya, dia kalau kita lihat di sini, ya, dia tidak bagaimana? Mulai tidak mau mengakui Yesus, ya kan? Nah, bagaimana dia mulai tidak mau mengakui Yesus ya dalam kehidupan kita? Ya, tadi saya sudah katakan di mana kita Nah, tidak mau memakai Yesus itu mulai dengan bagaimana? Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ini bahaya sekali ya dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mengalami kebuntuan. Ya, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, seperti kalau ada orang bangun pagi, dia karena kesehatannya terganggu, nggak bisa langsung bangun loh. Dalam hidup kita juga kita kadang-kadang kita bengong, yang nggak tahu apa yang harus dilakukan. Petrus juga dalam keadaan seperti itu. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan pada saat itu. Jadi berbahaya sekali ya. Kalau untuk saya, dalam keadaan saya tidak tahu apa yang saya lakukan, saya harus mendapatkan satu terobosan. Yang satu apa? Terobosan. Nah, saya seringkali menghitung ya, apa yang berhasil kita lakukan. Ya, seperti Dr. To, dia sering memberitahu kepada ya, orang-orang yang di gereja,
Setiap hari kamu harus tulis apa yang mau kamu lakukan yang baik untuk Yesus. Minimal 1 hari 1 kali. Kamu harus tulis. Minimal apa ya? 1 hari 1 kali loh. Ya, misalnya kamu bilang, ya hari ini saya mau kirim ayat Alkitab kepada kawan saya yang sudah lama tidak ke gereja. Kirim kepada dia. Terus besok saya mau ajak dia, minggu depan dia akan datang ke gereja. Kamu kan lihat ya di gereja siapa yang nggak datang. Kalau saya lihat kan terbatas ya kemampuan saya. Tetapi kalau semua saudara mengamati siapa yang nggak datang dan dia langsung ya merasa orang tidak datang harus dibesuk ya dengan HP, dia lakukan. Itu satu hal yang baik. Jadi kalau kita sedang buntu, kamu berpikir ya kepada diri sendiri, apa sih yang bisa kamu lakukan yang terbaik untuk Tuhan? Ya, contohnya kemarin waktu saya sangat sibuk, saya harus mampir di Mega Mall. Nah, saya ingin ya mendapatkan apa sih yang baik. Tiba-tiba ingat saya, oh apa sih? Kalau di Mega Mall kita bisa cuci kacamata gratis, ya kan? Kasih ke toko kacamata, dia cuci dengan gratis. Ya, jadi kita mendapatkan sesuatu yang bersifat ya membangun. Petrus itu dia nggak tahu apa yang dia lakukan, sehingga dia dibilang sama orang-orang nanti ya 3 hal yang terakhir yang menjadi kegagalannya. Dia gagal dan gagal. Ya, sudah 9 ya yang membuat dia gagal. Kita ulangi lagi, dia sombong, dia tidak percaya omongan Yesus, tidak berdoa, gagal mengendalikan nafsu, terus gagal menggunakan pedang rohani, terus meninggalkan Yesus, ingin tahu apa yang terjadi, duduk bersama musuh, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ya, seperti kalau kamu kuliah, kamu nggak tahu ini mau kuliah kemana. Nah, itu bahaya ya. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan di langkah berikutnya. Penting sekali ya. Ya, setelah kamu keluar dari gereja ini, habis kebaktian, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus tahu. Setiap saat harus tahu. Ya, supaya kita jangan terjadi kemacetan dalam kehidupan. Nah, yang 3 berikutnya, dia menyangkal Yesus. Yang pertama, apa yang dia lakukan? Kenapa dia menyangkal Yesus? Dia takut sama orang. Takut sama orang. Di keluarga tuh biasanya begitu. Anak-anak kita, wah berani banget dia kalau ngomong sama orang tua. Tapi kalau misalnya kita suruh dia, coba kamu tanya kepada warung di depan itu, di mana letak ya toko berikutnya. Mereka nggak berani loh, malu. Sama keluarga sendiri, wah berani banget kayak macan. Tapi kepada orang lain, kayak apa? Kayak domba yang takut-takut. Petrus kenapa gagal? Karena dia takut. Siapa yang memberitahu dia, kamu ini Petrus pengikut Yesus? Itu bukan orang yang gagah perkasa. Yang pertama itu adalah budak kecil, pembantu yang datang sama dia. Pembantu bilang sama dia, kamu logatnya seperti Yesus. Dia bilang, apa kata kamu? Aku nggak ngerti omongan kamu. Sama pembantu aja dia nggak berani dikonfrontir. Kadang-kadang kita harus berani ya dalam kebenaran. Berani apa? Bukan hanya berani-berani, tapi berani kalau kita di posisi yang benar. Ya, Petrus nggak berani. Kemudian yang berikutnya, karena dia takut kepada manusia, akhirnya dia berbohong. Dia tidak kenal Yesus. Jadi pertama, dia sudah tidak berani. Setelah itu dia berbohong. Ya, yang ke-12 lebih parah lagi. Dia bukan hanya berbohong, dia bersumpah, dia mengutuk, kalau aku kenal Yesus, aku orang yang terkutuk. Kamu bayangkan ya, Petrus mengikut Yesus tuh 3,5 tahun loh. Petrus adalah murid kepala, dan Yesus ya melakukan mujizat lebih mujizat, semua boleh dikatakan Petrus menyaksikannya. Nah, kenapa saat itu Petrus menjadi takut? Tadi saya katakan kan, karena dia tidak bersandar pada Yesus. Dia berdiri dengan jarak yang jauh. Yesus ada di dalam diadili, dia berada di luar secara fisik jauh, secara rohani juga jauh. Jadi kalau kita orang Kristen tidak dekat-dekat dengan Yesus, kita juga
gampang jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya apa? Berjaga-jaga itu artinya selalu ingat kata-kata Yesus. Kita berdoa itu minta pertolongan Yesus. Sehingga Petrus akhirnya gagal. Jadi kita sudah belajar 12 tahap kegagalan Petrus. Mari kita ulangi. Yang pertama, dia sombong. Yang kedua, dia tidak percaya omongan Yesus. Yang ketiga, tidak berdoa. Yang keempat, gagal mengendalikan nafsu daging. Terus yang kelima, gagal menggunakan pedang roh, gagal menggunakan firman Tuhan. Yang keenam, meninggalkan Yesus. 7, ingin tahu apa yang sedang akan terjadi dengan Yesus. Kemudian yang berikutnya, dia duduk dengan musuh-musuh Yesus. Yang berikutnya, dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Bahaya sekali ya, kalau kamu dalam posisi nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Buntu, macet, bahaya sekali. Temukan satu hal yang kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan dan kamu berhasil melakukannya. Itu bisa membuat hidup kamu maju lagi, tidak dalam kemacetan. Nah, kemudian dia gagal karena dia takut pada manusia. Jangan takut pada manusia. Manusia hanya bisa mencabut nyawa kita, setelah itu dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Takut kepada siapa? Takut kepada Tuhan, bukan hanya bisa mencabut nyawa kita, tapi kalau tidak percaya Yesus, dia bisa melemparkan orang itu ke dalam neraka yang apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, dan dihukum selama-lamanya di situ. Takutlah pada Tuhan, jangan takut pada manusia. Petrus akhirnya berbohong, tidak kenal Yesus. Bahkan yang terakhir, bukan hanya berbohong, dia bersumpah dia tidak kenal Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus izinkan semua itu terjadi? Mari kita buka lagi ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama, Lukas 2 ayat 31. Simon, Simon, lihatlah. Iblis ini nggak nampak ya. Iblis selalu ingin kita gagal. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Artinya begini, iblis ingin kita selama-lamanya meninggalkan Yesus. Jadi Petrus sudah gagal. Iblis ingin ya, Petrus kamu jangan lagi menjadi murid Yesus untuk selama-lamanya. Tapi Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Artinya begini, apa itu doa? Doa 5S kan, sudah sering saya katakan. Sapa Bapa, sesal dosa, syukur anugerah, terus sahabat didoakan lebih dahulu. Nih loh sahabat, kalau kamu berdoa, kamu doakan orang lain lebih dulu, baru sendiri didoakan. Jangan lupa doa untuk gerejanya, doa untuk negara Indonesia. Yang kelima, selesaikan, sahkan dalam nama Yesus. Jadi kalau doa tidak dalam nama Yesus, doa kita tidak sampai. Yesus berdoa supaya iman Petrus jangan gugur. Artinya begini, dia bisa gagal 3 kali, tapi nanti kalau kamu baca dalam Yohanes 21, Petrus ya diberitahu oleh Yesus untuk menggembalakan ya, 1 domba kecil Yesus, yang kedua domba Yesus. 3 kali Yesus ya mereafirmasi iman Petrus. Dan jika engkau sudah sadar, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini penting sekali ya. Kalau kita pernah gagal, kita diberi kesempatan bangkit dari kegagalan, dan kita sekarang berhasil, kita bisa memberitahu orang yang pernah gagal supaya mereka tahu Tuhan itu adalah ahlinya membuat orang yang pernah gagal untuk menjadi orang yang berhasil. Ya, kalian masih ingat kan? Bola lampu ini dibuat ya oleh orang yang pertama yang bernama Thomas Alva Edison. Dia melakukan percobaan eksperimen di laboratorium lebih dari 1000 kali. Jadi setelah 1000 kali lebih, dia baru berhasil ya, bahwa 2 ya elemen listrik alirannya kalau disatukan ya dengan kumparan-kumparan kawat itu tidak terbakar menjadi lampu. Zaman dulu kan kita menyalakan lampu susah dengan strongking ya, atau dengan lampu minyak ya kan, yang tiap hari ya harus kita bersihkan, kita isi minyaknya, kita nyalakan. Kalau sekarang kan tinggal tek-tek gitu kan, sudah ada lampu. Itu Thomas Alva Edison melakukan percobaan lebih dari 1000 kali. Kalau dia gagal, dia berhenti. Bagaimana kita bisa punya bola lampu zaman dulu? Nggak bisa. Jadi kita juga ya
Saya rasa kita adalah manusia yang sering gagal, tapi Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Mari kita tutup dengan satu perikop Alkitab, Mazmur 51. Nah, di Mazmur 51, doa pengakuan dosa setelah Daud dia berzina dengan Batseba, dia mengambil Batseba istri orang, dia membunuh suami Batseba, dia minta dosanya diampuni dan dosanya diampuni. Ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuslah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Hendaklah aku mendengar kegirangan dan sukacita, hendaklah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah jantungku bersih ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus dariku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang darimu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka, ini kan dosa kita diampuni, kita dibuat kesempatan berhasil lagi. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini persis terjadi dengan Petrus. Dia pernah gagal, Tuhan buat dia berhasil, sehingga dia membuat orang yang pernah gagal menjadi berhasil. Siapa dia? Namanya Yohanes Markus, yang tadi kita baca perikopnya. Markus pernah gagal karena waktu dia masih muda, dalam Kisah Rasul 13:14 dia mendampingi Paulus dan Barnabas pamannya pergi mengabarkan Injil, tapi dia lari dari rombongan itu, dia gagal. Sehingga perjalanan misi kedua, Barnabas ingin membawa kemenangannya Markus, tapi Paulus nggak mau, gagal. Tapi akhirnya Markus berhasil. Dia terus diajak oleh Petrus melayani, dan dia mendengarkan khotbah-khotbah Petrus, dia mencatat setiap kata-kata Petrus, sehingga Roh Kudus menolong dia menulis Injil Markus. Markus orang yang pernah gagal, Petrus pernah gagal, tapi Yesus ahlinya membuat orang yang gagal bisa berhasil. Kalau kamu pernah gagal sebelumnya, kamu mengikut Yesus, Yesus ingin membuat kamu berhasil. Ini kuncinya. Kenapa kita diberitahu secara detail Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Karena Tuhan Yesus mengatakan, setelah kamu sadar, kamu sudah kuat, kamu bisa menguatkan orang. Artinya Petrus dia dipakai oleh Tuhan, menguatkan Markus yang gagal total. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Kami manusia memang manusia yang cenderung mengalami kegagalan, karena kami telah berdosa dan musuh kami tidak ingin kami berhasil. Tetapi Tuhan Yesus, Putramu, adalah ahli yang satu-satunya yang bisa membuat kami yang gagal menjadi orang yang berhasil dan bertobat dari kegagalan. Kami serahkan hidup kami Bapa, jadikanlah kami bukan hanya orang yang Engkau berkati dengan keberhasilan setelah banyak mengalami kegagalan, tetapi kami juga mau menguatkan orang yang belum percaya Yesus, sehingga mereka hidupnya bisa berhasil di kemudian hari. Mereka bisa sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan bisa memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, hapus dosa pelanggaran kami dengan darah Yesus. Demikianlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri kebaktian kita dengan berdiri. Pujian kita yang terakhir, Kristus hidup 134. Kita berdiri, kita menyanyi pujian 134.
Ku layani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu Ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suara-Nya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, Ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Yesus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kala ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu Ia memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya untuk Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia, penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang adalah pencipta kami, bahkan penyelamat kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam yang sudah di penghujungnya. Sebentar kami akan berpisah dari ruang kebaktian ini kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon Kau menyertai kami semua, baik anak-anak sekolah minggu dan kami yang sudah dewasa. Pimpinlah kehidupan kami agar kami dapat selalu dekat dengan Tuhan Yesus melalui pembacaan firman dan doa, sehingga kehendak-Mu lah yang dilaksanakan oleh kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga mohon belas kasihan-Mu kepada Kalimantan Barat dan Indonesia yang udaranya tercemar, khususnya di Kalbar. Kami berdoa kiranya Engkau mengirimkan hujan-Mu yang lebat, supaya pembakaran hutan dapat dipadamkan dan udara yang kotor dapat disiram oleh air-Mu sehingga menjadi bersih kembali. Khususnya yang mengalami gangguan kesehatan karena pencemaran asap, Engkau sembuhkanlah penyakit kami. Ya Bapa, kami serahkan gereja-gereja-Mu ini ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya gereja-gereja-Mu ini
bisa menjadi saksi untuk Tuhan Yesus yang membawa orang-orang yang tersesat untuk mengenal siapakah Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau akan memelihara kami, menjaga kami, supaya kami dapat berhasil untuk memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Bapa, pada satu saat Yesus akan datang, Engkau memberikan kami kegembiraan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena semuanya ini adalah dalam kekuasaan-Mu. Sebab Engkaulah Bapa kami yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Saudara-saudariku, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinari.